Punten Kang, jaga nak ini. Pegangin dulu. Mau narik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dan segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan guru, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Mustafa, dan juga para asatidz yang lain yang begitu banyak, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali yang hadir dan segenap masyarakat yang ada di tempat ini, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir, mudah-mudahan semua yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama manusia terbaik di dalam surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan alam semesta dan isinya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, yang menciptakan surga dengan kenikmatannya, menciptakan neraka dengan siksaannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha kuasa. Dan juga salawat beriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di afdal salawatut ta'zim, yang dengannya kita diarahkan, dibimbing, dituntun dan diperjuangkan untuk bisa menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah dan bisa berkumpul bersamanya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam sama-sama kita kumpul di dalam malam yang baik, di dalam bulan yang baik, yaitu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul Rajab. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Nabi bilang bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan saya, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat-umat saya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab menjadi bulannya Allah, yang juga disebut bulan Rajab syahrul maghfirah, syahrul istighfar, bulan penuh pengampunan, bulan memperbanyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bulan Rajab juga kita dianjurkan ba'da subuh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ba'da maghrib juga itu dibaca 70 kali supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak, al-insan mahalul khata' wa nisyan, sebagaimana manusia ini adalah tempat salah dan lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'i at-tawwabun. Semua umat manusia memiliki kesalahan,
memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah nutup pintu buat kita. Allah enggak pernah kehabisan pengampunan buat kita. Allah tidak pernah bosan memaafkan kita. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba-Nya Allah jangan pernah bosan meminta maaf kepada Allah, supaya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Jangan sampai kita ini bisanya berbuat dosa tapi nggak bisa minta maaf. Dan juga kita sebagai seorang pendosa jangan putus asa meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Allah nggak pernah bosan maafin kita. Allah nggak pernah jenuh memaafkan kita. Kitanya jangan bosan minta maaf sama Allah. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu sayang sama hamba-hambanya yang mereka punya dosa tapi masih ingat sama Allah Ta'ala sehingga mereka bertobat kepada Allah. Kalau kita pengen disayang sama Allah, perbanyak minta maaf kepada Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saat ini kita ada di dalam bulan Rajab yang dikatakan salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Allah menyatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak ada satu tangan yang mampu untuk merubahnya. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku. Mau itu Syamsiah, mau itu Qamariyah, mau itu Hijriyah, mau itu Masehi, jumlahnya 12 bulan, enggak kurang, enggak lebih, 12 bulan. Dan Allah Ta'ala memberikan informasi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ternyata ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia. 4 bulan ini dijelaskan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan mulia, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian. Apa saja 4 bulan itu? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Habis Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan depannya bulan Muharram, dan bulan Rajab terakhir sendiri dia. Nah, sekarang kita ada di dalam bulan Rajab, yang mana di dalam Ashhurul Hurum ini juga Allah menekankan, fala tazlimu bihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menyiksa dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Menyiksa dengan apa? Menyiksa dengan dosa, dengan maksiat, sehingga siapa yang berbuat baik dalam bulan-bulan mulia ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan siapa yang berbuat dosa, mundarat, sayyi'at, dhalalat, maka Allah Ta'ala juga akan melipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk, inayah, taufik untuk bisa menjadi seorang hamba yang baik, yang bisa menghidupkan bulan-bulan ini hingga bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Rajab ini banyak daripada sesuatu yang besar. Banyak sesuatu yang besar. Ada malam-malam mulia dalam bulan Rajab. Makanya Nabi mengatakan hamsa layalil ashr ka'inad da'wat. Ada 5 malam mustajab, malam mulia. Malam ini kalau diisi doa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, awwalul lailah min Rajab, malam pertama masuk bulan Rajab. Itu malam mustajab, dan malam itu sudah berlalu. Kemudian yang kedua, walailatul Idul Adha,
malam hari raya Idul Adha, wa lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya yang kita kenal dengan malam takbiran. Malam takbiran itu adalah malam mustajab. Nah, kalau malam mustajab, banyakin munajat. Jangan kebanyakan jalan-jalan. Jangan kebanyakan masak petasan. Boleh kita keliling untuk syiar, pawai obor, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan semalam suntuk dihabiskan keliling kampung. Jangan semalam suntuk dihabiskan nongkrong di pinggir jalan. Tapi jadikan sebagian malam untuk munajat kepada Allah. Kemudian yang keempat, wal lailatul nisfu Sya'ban. Wal lailatul nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, bulan depan itu malam nisfu Sya'ban, malam mustajab. Makanya guru-guru kita ngajarin di malam itu kumpul sama-sama di masjid-masjid, di musolah-musolah, di langgar-langgar, di majlis-majlis ta'lim, atau di rumah-rumah kita untuk membaca daripada Al-Quran dan juga untuk munajat kepada Allah. Doa sama Allah, minta sama Allah. Kalau minta sama manusia, manusia ada bosannya. Kalau minta sama manusia, manusia ada nolaknya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah nggak pernah nolak. Kalau minta sama Allah, Allah nggak pernah tolak. Pasti akan dikasih oleh Allah. Tapi kitanya dulu dilihat. Ini rata-rata semuanya pasti pernah minta sama Allah. Tapi pertanyaannya, apakah sudah semua permintaan kita diterima sama Allah? Diberikan sama Allah? Dijabah sama Allah? Pasti jawabannya belum. Masih banyak yang beli utang modelnya. Minta lunas, belum lunas, tambah utang. Tanya, kenapa bisa demikian? Ternyata ada kesalahan dalam diri kita. Makanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia mengatakan Sayyidina Hasan itu dulu waktu di kota Basra didatangin sama masyarakat. Kalau sok tokoh saat beliau dikatakan, wahai guru, kami ini selalu minta sama Allah. Allah itu punya janji, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku beri. Kami meminta kepada Allah, tapi belum, permintaan kami belum kunjung diberikan oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah mengingkari janjinya? Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad? Allah nggak pernah ngingkarin janji. Tapi kami sudah minta, permintaan kami banyak yang belum diijabah. Maka beliau mengatakan apa? Ada beberapa hal yang membuat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Ini didengarkan dan juga introspeksi. Coba diteliti. Nih yang menyebabkan doa kita nyangkut di genteng ya ini. Yang belum sampai nih gara-garanya. Coba dilihat. Apa kata beliau? Yang pertama, kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tidak taat kepada Allah. Disuruh sholat malas, disuruh puasa malas, disuruh ngaji malas, disuruh kumpul sama ulama malas. Bagaimana pengen diijabah? Ngajinya malas, sholatnya malas. Maka itu akhirnya apa? Tidak diijabah oleh Allah. Yang kedua, kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang kita cintai, tapi sunnah-sunnahnya nggak dihidupkan. Pakai gamis malu, pakai sarung malu, tutup aurat malu. Padahal ini adalah libasul anbiya. Ini adalah pakaian mereka. Ini pakaian orang-orang soleh. Ini pakaian para nabi, menutup aurat. Sunnah-sunnah Nabi tidak dihidupkan. Sunnah-sunnah Nabi tidak dilaksanakan. Bagaimana kita akan diijabah doanya kalau kita jauh dari kekasihnya Allah? Yang ketiga, kita mengatakan kita ingin masuk ke dalam surga, tapi kelakuan kita malah menjauh dari surga. Katanya pengen masuk surga, tapi nggak mau ibadah. Mau masuk surga, tapi nggak pernah masuk masjid. Masya Allah, ada orang nggak mau masuk masjid. Wah, kita paksa masuk pakai keranda aja. Kemudian kita tidak mau masuk neraka, tapi ternyata kelakuan kita seakan-akan kita berlari untuk masuk neraka. Judi masih jalan terus, mabok masih aktif. Oh, banyak member-member Putra Zeus.
Tahu putra Zeus? Judul. Masya Allah. Belum lagi yang mirasnya, narkobanya dan lain sebagainya. Kelakuan-kelakuan itu yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita mengatakan setan itu musuh kita, tapi nyatanya kita kayaknya akrab banget sama setan. Kayaknya bestie banget sama setan. Masya Allah, luar biasa. Sama setan udah CS banget ya. Na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah apa? Nah ini banyak penyakit kita. Sibuk dengan aib orang lain tapi lupa dengan aib dirinya sendiri. Ini banyak nih. Kita begitu. Itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah. Sibuk nyari kesalahan orang, kesalahannya sendiri dia nggak lihat. Contohnya, gambarannya, kita melihat ibu-ibu lagi duduk. Ada satu orang bilang, ibu-ibu yang dasternya robek, robek kecil, dasternya robek. Diomongin nama itu tuh lihat, dasternya robek. Dia ngomong nggak pakai daster. Ada orang lihat celananya robek, yang ngomong nggak pakai celana. Itu gambaran kita melihat satu kesalahan orang, tapi kita lupa kita punya 1000 kesalahan dalam diri kita. Paling demen ngomongin orang. Masya Allah, rombongan Ratu Juli, waduh, luar biasa kalau udah ngegibah, Masya Allah, kayaknya sedap banget. Kalau ngomongin orang, kayaknya dia yang paling suci. Na'udzubillah, ini tidak diperkenankan, saudara. Jauh itu sifatnya, jauh itu sifat gak baik. Itu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Kemudian yang berikutnya beliau juga mengatakan apa? Kita ini menghadiri kematian, kita memakai jenazah, entah kita memakamkan saudara, entah kita tahlil, entah kita ini dan lain sebagainya yang itu berkaitan dengan kematian, tapi tidak mengambil pelajaran. Baru nguburin orang malam judi, baru sholat jenazah malam togel. Ada, Masya Allah. Baru tahlil selesai pulangnya mampir di mana? Sabung ayam. Alhamdulillah, luar biasa dah. Nah inilah yang menyebabkan doa kita tak diijabah. Ayo diperhatikan baik-baik, kita introspeksi diri, sehingga mudah-mudahan malam ini kita bisa memperbaiki dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. 4 malam itu malam mustajab. Satunya walailatul jum'ah, malam Jumat itu malam mustajab. Malam Jumat malam mulia, malam agung. Jadi jangan direndahkan dengan mengatakan malam Jumat, malam keluarnya setan, malam keluarnya demit. Itu enggak benar, saudara. Malam Jumat itu malam mulia, malam mustajab, malam munajat. Sehingga jangan dikaitkan dengan sesuatu yang enggak baik. Paham enggak kira-kira? Paham enggak kira-kira? Biasanya mama Facebook nih kalau ngomong suka ngaco. Iya. Masya Allah, luar biasa. Malam apa nih? Malam Jumat. Waduh, malam Jumat nih. Tuh, paham dah, nggak usah diterusin ya. Ya itu nggak benar. Malam Jumat, malam ibadah, munajat kepada Allah. Malam Jumat kita diperintahkan untuk apa? Perbanyak sholawat, baca kahfi, dan lain sebagainya. Malam-malam ibadah, bukan malam-malam yang nggak benar. Nah ini mudah-mudahan 5 malam bisa kita hidupkan buat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab terjadinya peristiwa Isra wal 2 perjalanan penting. Ada perjalanan Isra yang disebut lintas masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada perjalanan Mi'raj, lintas alam, lintas dimensi, dari alam dunia hingga Sidratul Muntaha, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan panjang, perjalanan mulia, perjalanan istimewa yang kalau diceritain sebulan nggak kelar ini acara, saudara. Intinya
perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi pulang bawa oleh-oleh apa? Oleh-oleh apa? Kita bikin Isra Mi'raj tiap tahun nih. Kalau nggak tahu poin intinya Isra Mi'raj, yaitu daripada mengenang Nabi kembali dari Allah Ta'ala membawa perintah sholat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi diperintahkan puasa. Wahyu itu diturunkan oleh Allah, dititipkan oleh malaikat Jibril. Perintah zikir titip lagi sama malaikat Jibril. Perintah zakat pun demikian. Perintah haji pun demikian. Perintah-perintah ibadah dari Allah, semua itu dititip kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi. Beda sama perintah sholat. Perintah sholat, Nabi langsung diundang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perintah itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Amrun muhim, perkara yang penting. Saya kasih contoh ya, gambaran. Ada suami istri. Si bapak bilang sama anaknya, Ujang, ada Ujang di sini. Oh, ada. Dan pinjam nama ya. Ujang, bilangin sama ibu, bapak minta kopi. Biasa. Jangan bilangin sama ibu, bapak minta pisang goreng. Biasa. Tapi kalau misalnya begini konteksnya, ya bilangin ibu, bapak pengen ngomong empat mata. Itu biasa apa serius? Biasa apa serius? Serius. Begitu juga nanti ketika daripada perintah-perintah itu dititipkan oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi, kemudian di satu momen Nabi langsung diperintahkan oleh Allah untuk menghadap. Berarti ini amrun muhim, perkara yang penting. Dan perkara penting itu adalah perintah sholat. Saking pentingnya sholat, banyak ancaman bos. Hati-hati nih masalah sholat. Orang mau bangun masjid yang banyak, orang mau dia umroh tiap hari lagi. Jangan lagi umroh, kalau bisa haji tiap hari, haji tiap hari. Haji itu tiap tahun, bulan Dzulhijjah. Tapi kalau misalnya dia bisa bikin tiap hari haji misalnya, dia bangun masjid di seluruh alam dunia. Setiap ketemu masjid dimanapun dia yang bangun. Misal sedekahnya adalah itu, ibadahnya biasa, puasanya luar biasa, tapi satu, sholat gak mau. Semua sia-sia. Makanya Nabi mengatakan, awal yuhasibu alil abdu awal yuhasibul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, sholatnya betul, sholatnya sah, dia jalankan sholat 5 waktu dengan baik, maka nggak ditanya sama Allah puasanya gimana, nggak ditanya sedekahnya gimana, nggak, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Begitu juga kalau sholatnya berantakan, sholatnya hancur-hancuran, Allah juga nggak tanya ibadah yang lain, langsung Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Ya, karena satu, pegangannya. Allah Ta'ala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang menjalankan sholat akan dijaga dirinya oleh Allah Ta'ala dari kekejian dan kemungkaran. Jadi orang kalau sholatnya rapi, pasti puasanya rajin. Orang kalau udah sholatnya bagus, pasti orangnya dermawan, sedekahnya rajin. Paham gak kira-kira? Tapi kalau orang itu sholatnya berantakan, pasti akhlaknya berantakan, pasti ibadahnya berantakan, pasti. Kenapa? Sholatnya adalah daripada apa? Barometernya. Poin pentingnya itu adalah sholat. Makanya sholat jangan tinggal. Sedekah kita nggak bisa, bangun masjid kita nggak bisa, haji umroh mungkin kita belum dipanggil sama Allah Ta'ala. Minimal sholat jangan tinggal, insya Allah hidup bakal selamat dunia sampai akhirat. Ya, jadi masalah sholat nih banyak ancamannya. Nabi mengatakan dalam hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, terang-terangan menyepelekan sholat, maka dapat mengeluarkan dari Islam, sudah. Kemudian juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
Man taraka shalah, siapa orang yang meninggalkan sholat, nanti di hari kiamat akan ada tulisan di keningnya, di jidatnya apa? Hadza kharijun min rahmatillah. Orang ini keluar dari rahmatnya Allah. Orang ini haram mendapatkan rahmatnya Allah. Dan Nabi mengatakan, fa ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia. Dia bukan umat saya dan dia juga tidak pantas mendapatkan syafaat dari saya. Kunci surga itu cuma dua, nggak ada lagi. Satu rahmat, yang kedua syafaat. Terus sekarang orang pengen masuk surga, kuncinya dia nggak bawa. Kira-kira mau masuk surga lewat mana? Orang dalam gak ada yang kenal. Ayo, pintunya dia ada malaikat. Mau lewat mana? Sholat gak pernah, syafaat dan rahmat diharamkan, sehingga dia nggak bisa masuk surga. Na'udzubillah min. Jadi dan juga apa? Orang yang ninggalin sholat, kutibasmu ala babin nar, kata Nabi. Orang yang ninggalin sholat, ya, man taraka sholat, man taraka sholatan wahidan. Siapa orang yang meninggalkan satu waktu sholat, ya, satu waktu saja, kutibasmu ala babin nar, maka, dan juga Nabi mengatakan walam ya'tiha, dia meninggalkan sholat kemudian dia nggak gobok, dia nggak gobok, maka Pak kutibat mu'ala benar, namanya akan ditulis oleh Allah Ta'ala di pintu neraka. Kalau bahasa kita waiting list, kalau bahasa kita mesen tempat. Bayangin coba, belum masuk neraka udah mesen tempat itu orang. Na'udzubillah ini. Bahkan dalam riwayat yang lain yang ditulis bukan nama dia saja, nama dia dan nama orang tuanya. Bu, Pak, jangan cuma bisa ngingetin makan sama anak. Yang udah makan? Udah makan belum? Jangan cuma bisa itu, tapi yang harus ditanya dan diingatkan, udah sholat belum? Orang-orang dulu itu kalau ngingetin anak sholat, menginterogasi anaknya sholat, itu Masya Allah detail. Saya dapat ada satu orang ulama nanya, sudah sholat nak? Sudah ya. Mana? Di masjid. Mananya detail. Kanan siapa? Sebelah kiri kamu siapa? Kamu ada di mana? Siapa? Sampai begitu nanyanya. Bahkan si bapak kalau sama imamnya nanyain, betul nggak anak saya waktu sholat ini ada di masjid dalam ini? Betul apa enggak? Lihat gak anak? Sampai begitu saking berhati-hati jangan sampai anaknya ninggalin sholat. Jadi jangan gampang sayang sama anak. Udah sholat, udah, padahal kagak. Itu perlu loh, hati-hati. Makanya dia yang ngasih, ibu yang masuk neraka nanti. Keluarganya diseret nanti. Na'udzubillah ini. Hati-hati. Ya, kunci rumah jadi berkah karena yang penghuninya sholat. Rezeki orang tua lancar karena anak-anaknya ngejaga sholat. Karena semua punya peranan, saudara. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tentang masalah sholat, perintah sholat 50 waktu didispensasi sama Allah, dikurangin 5 demi 5 karena Nabi minta, ya Allah umat saya nggak mampu, saya minta keringanan 5 demi 5 dikurangin sampai tinggal 5 waktu, dan itu pun masih banyak yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min. Ya, bahkan sampai di dalam kitab Arba'ah Rasail itu diceritakan malaikat Jibril itu pernah turun berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril turun bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanya sama malaikat Jibril. Rasul itu tanya, "Fakala min ba'di khalqun adha'u shalah attabi'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Faqala Jibril, "Wa hal dhayya ummati shalah min ba'di?" Nabi tanya, wahai Jibril, apakah setelah aku wafat nanti umat-umat akhir zaman itu banyak yang ninggalin sholat? Maka, qala na'am, iya ya Rasulullah. Banyak nanti yang ninggalin sholat umat akhir zaman. Dan siapa? Ya kita ini.
Sampai dikatakan ya di akhir zaman unasun min ummatik, akan datang akhir zaman manusia dari kalangan umatmu yudayyi'una shalah wa yu'akhirul awqat, mereka akan menyia-nyiakan salat, mengakhir-akhirkan waktu, fattabi'una syahwat, dan mereka juga mengikuti hawa nafsu mereka. Dinarun indahum khairun min salatihim, ternyata uang bagi mereka jauh lebih baik daripada salat mereka. Ya Allah, na'udzubillahi min. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak gara-gara rapat orang ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara masak ibu-ibu ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara arisan mak-mak ninggalin sholat? Dan berapa banyak gara-gara kondangan orang-orang ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara ngojek orang ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara dagang orang ninggalin sholat? Dinarun khairun min sholatihim, ternyata uang bagi mereka, jabatan bagi mereka lebih baik di mata mereka daripada sholat mereka. Na'udzubillahi min. Apa yang dikatakan malaikat Jibril dahulu lebih dari 14 abad silam, ternyata wakil terjadi saat ini, saudara. Gara-gara rapat desa RW ninggalin sholat ada, tapi bukan RW sini mah baik, RT sini mah baik, insya Allah, ya sana baik aja bos. Izin, monitor komandan, ya kan begitu. Kadang-kadang gara-gara kondangan tuh sayang make upnya nanti kena wudhu luntur, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan mulai sekarang jaga sholat dengan baik ya. Nabi itu maksum, terhindar dari maksiat, gak punya dosa, suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pertama yang masuk ke dalam surga Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya. Nabi yang suci, seorang nabi, seorang rasul, masih sholat sampai kakinya berak. Lah ini bukan nabi, bukan doanya masih belum apa. Kalinya doa Allah Ta'ala masukin sholat tanpa hisab lagi lah di bocah. Masya Allah, na'udzubillahi min. Jangan sholat, insya Allah bakal dikasih jalan sama Allah buat masuk sholat. Sholat diperbaiki. Miris melihat banyak masjid-masjid bagus, masjid-masjid mewah, masjid-masjid nyaman. Kipas sekarang udah diganti sama AC, masih aja jamaahnya segitu aja. Betul apa betul? Membangunnya semangat banget, sampai orang itu nyari-nyari mana masjid yang lagi dibangun, saya pengen nyumbang. Mana masjid yang lagi direnov, saya pengen nyumbang. Cuman gedein bangunan tapi gak ada isinya, buat apa? Masjid ini amanah buat masyarakat yang tanggung jawab satu kampung, bukan DKM yang tanggung jawab. Ayo Bapak Ibu, kalau ada waktu sholat di masjid, kita capek bangunnya, kita capek cari dananya, ya kita hidupkan masjidnya. Sholat berjamaah Pak, sholat jamaah Pak. Mau sholat apa disolatin? Tinggal pilih aja udah. Kalau mau sholat ya udah ke masjid. Kalau sudah sholat jamaah, masjidnya sudah berjamaah, hidupkan dengan darasnya, bikin pengajiannya. Kan setiap Pak dan Maghrib pasti ada ustadz yang ngajar. Jauh-jauh dari kampungnya, ninggalin anak istrinya, kadang naik motor, belum kecelakaan, belum kehabisan bensin, belum dibegal, macam-macam. Masih aktif ngaji, tetap ada yang hadir 2 orang, 3 orang. Itu gak strung nyantung ustaz kita ini. Luar biasa, diuji. Ayo mulai sekarang yang rajin ngajinya di masjid, yang rajin sholat berjamaahnya di masjid. Jadi artinya apa? Jangan sampai masjid itu hanya indah di bangunan, tapi gak indah di masyarakat kalau tidak dihidupkan. Paham kira-kira? Paham kira-kira?
Bangun masjid mah gampang, mau 7 tingkat lagi gampang, pasti ada biayanya, pasti ada jalannya dari Allah Ta'ala. Yang susah ngidupinnya, yang susah itu ngerawatnya. Kadang-kadang kesalahan itu dari berbagai macam aspek. Masjid ini nggak berkembang, masjid ini nggak hidup. Bisa jadi masyarakatnya tidak perhatian dengan masjid. Tapi bisa jadi juga DKM-nya korupsi. Kemungkinan mah ada aja. Kan begitu. Dan kadang-kadang pengurus masjid satu sama yang lain gak akur. Jangan, ayo yang akur, yang bagus. Ini alhamdulillah kita punya masjidnya, DKM-nya soleh, pengurus-pengurusnya soleh. Tinggal yuk sama-sama kita hidupkan bersama masjid kita, sholat berjamaahnya. Jadi silaturahmi di dalam, sehingga insya Allah nanti masyarakat yang merasakan berkahnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda udah kebanyakan nongkrong. Jangan kebanyakan nongkrong nih anak muda kita ya Allah. Kalau nongkrong luar biasa, beli kopi 1 3.000, yang minum sekampung yang minum. Joinan. Udah gitu cuma secangkir kecil, minumnya ngirit-ngirit. Kalau duduk di kafe lama-lama betah. Kalau duduk di mall lama-lama betah. Kalau ke pasar lama-lama muter-muter gak kayak encok, mak-mak nih. Anak-anak muda kalau main karambol, masya Allah, dari Badasar ketemunya bulan depan. Gak tanggung-tanggung. Tapi kenapa kalau duduk di masjid baru 5 menit apa aja kerasa? Yang asam lambung, yang encok, yang rematik, luar biasa. Betul apa betul? Kalau ngomongin orang ini semangat banget, kalau ngaji Quran kunang-kunang matanya. Betul apa betul? Masya Allah. Bu, tobat bu. Ya toh, tobat. Udah cukup gak? Sekarang waktunya ibadah. Mumpung masih di bulan Rajab, pengampunan itu lagi gampang Allah kasih. Lagi disebar sama Allah. Sayang kalau ditinggal Rajab kita belum dapat pengampunan. Kalau dapat pengampunan itu ada tandanya nggak? Ada. Kelihatan mata? Kelihatan. Siapa yang dapat pengampunan sampai yang nggak kelihatan? Dari mana? Lihat saja. Ditinggal bulan Rajab, makin baik, makin soleh, apa makin bejat? Tinggal dilihat. Sudah selesai, itu aja yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Tapi mudah-mudahan ditinggal bulan Rajab kita makin soleh, makin soleh, makin baik, makin taat, makin bagus, sehingga kita jadi orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Habis bulan Rajab bulan apa? Habis bulan Rajab bulan apa? Syaban itu bulan Nabi lahir bulan apa? Tahun terlalu. Nabi lahir bulan apa? Rabiul. Nabi wafat bulan apa? Rabiul Awal. Tapi kenapa Syaban yang dipilih sama Nabi menjadi bulannya? Ternyata Syaban dipilih oleh Nabi menjadi bulannya Nabi karena dalam bulan Syaban diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ayatnya sudah kita hafal, artinya pun kita paham. Allah perintahin kita sholat, Allah nggak ngerjain sholat. Allah perintahin kita puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahin kita haji, Allah nggak pergi haji. Tapi sebelum Allah perintahkan kita sholawat kepada Nabi, Allah terlebih dahulu memberikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan tertinggi dari Allah Taala, pujian terhebat dari Allah Taala diberikan oleh Rasulullah di bulan Syaban dalam ayat tersebut. Sehingga dalam bulan Syaban kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Di zaman Nabi Musa, dengarkan, di zaman Nabi Musa ada orang mati, tapi orang ini terkenal di kampung bijak. Dosanya udah gak nanggung. Ini dosa semua orang kampung jadiin satu sama dosa dia nggak ada apa-apanya. Dosanya banyak sampai-sampai ketika dia mati, satu kampung nggak ada yang mengurusin jenazahnya, dibuang di pinggir jalan. Bayangin, ada nggak kira-kira di kampung ini mau copet kek, mau jambret kek, mau orang yang banyak dosa, ada nggak kalau mati dibuang mayatnya?
Sebandel-bandelnya kita masih ada yang mau ngurusin jenazah ini. Tapi ini saking hebatnya kebijakannya, dosanya banyak sampai masyarakat itu nggak mau ngurusin, dibuang jenazahnya. Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Musa. Musa, urus jenazahnya, mandikan, kafani, sholati, dan kuburkan. Nabi Musa tanya, wa bimadzalik ya Rabb ya Allah, ini orang amalannya apa? Sampai-sampai saya disuruh turun tangan. Ini masyarakat pada nolak ngurusin, saya disuruh ngurusin apa ya Allah amalannya? Sampai Engkau berikan penghormatan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Manusia aja nggak ada yang mengurusin. Bapak Ibu sekalian, ini yang suruh ngurusin jenazah, ini bukan habis kampung. Ini bukan ustadz kampung, ini bukan kiai. Yang disuruh ngurusin siapa? Seorang nabi, bukan hanya nabi, rasul, bukan hanya rasul, termasuk ulul azmi, 5 rasul terbaik, yaitu Nabi Allah Musa. Nabi Musa tanya, amalannya apa ya Allah? Allah ceritakan, qad fatahat Taurat yauman. Orang ini satu waktu membuka kitab Taurat, bawahnya ada ismu Muhammad, kemudian dia mendapati nama kekasihku. Dia baca nama kekasihku Muhammad. Fasallah alaih. Kemudian orang ini selawat sama kekasihku sekali selawat sama Nabi. Faqad ghafartu lahu bidzalik, maka aku ampuni seluruh kesalahan-kesalahannya berkat selawat dia kepada kekasihku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum lahir loh. Nabi belum lahir. Tetapi orang ini sudah punya cinta sama Nabi, penghormatan kepada Nabi, sampai dia sholawat sama Nabi. Dia bukan umat Nabi, umat Nabi Musa, bukan umatnya Rasulullah. Kita umatnya Nabi Muhammad. Kita yang punya Rasulullah. Kita yang berhak memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Ayo jangan pernah lelah bersolawat sama Nabi. Dengarkan. Doa multifungsi. Kadang-kadang guru-guru kita ngajarin, kalau misalnya kita anak sakit, bawa ke guru, anak saya sakit, oh baca ini nih kalau buat yang sakit. Guru saya ini rezekinya seret, oh baca ini. Ada bacaan khusus biasanya. Tapi kalau sholawat beda. Apapun permintaanmu, sholawat, doamu insya Allah diberikan sama Allah Ta'ala. Makanya saya katakan sholawat adalah doa multifungsi. Apapun hajatmu, sholawat jadikan senjatamu untuk minta kepada Allah. Sholawat ya. Kalau dengar nama Nabi sholawat, kalau dengar nama Nabi sholawat, karena pengaruh buat kehidupan kita. Dibilang hadis al-karim dzikr orang yang tahu orang yang itu gimana, orang yang pelit, dia mendengar namaku disebut tapi tidak mau sholawat sama aku. Mau sebut penceramah, yang sebut MC, yang sebut orang yang doa, kalau dengar nama Nabi sholawat, jangan diem, ntar bisu loh. Sholawat. Orang itu ya kalau suaranya saja dia nggak mau keluarin, apalagi duitnya nanti kalau dimintain sedekah. Suara yang nggak ngerugi dia apa-apa aja dia nggak mau keluarin. Makanya Nabi bilang al-bakhil, yang paling pikir ya orang begitu. Paham nggak kira-kira? Ayo kita udah sering banyak penceramah nyebutin nama Nabi, MC nyebutin nama Nabi, dan nanti siapapun menyebutkan nama Nabi atau sholawat sama Nabi, keluarin suaranya. Saya sholawat kok, tapi dalam hati Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau saya ngajarin kalau dengar nama Nabi, kita harus sholawat, keluarin suaranya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena di situ ada pahala tambahan. Kalau kita dengar nama Nabi kemudian kita sholawat dengan suara yang keras, ya keras artinya di sekeliling dengar Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu suara kita bisa mengingatkan orang-orang yang duduk di sebelah-sebelah kita. Kalau orang-orang itu akhirnya ikut sholawat kepada Nabi, berarti kamu dapat pahala tambahan. Berapa orang yang gara-gara dengar suara kamu sholawat sama Nabi ikut sholawat? Ada 5 orang, dapat pahala tambahan 5 orang. Mandala al-khair kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu melakukan hal yang sama, kamu mendapatkan pahala serupa.
Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu bulan Sya'ban, perbanyak sholat, kemudian perbanyak sedekah. Bulan Sya'ban juga ada cerita sedekah, tapi kalau diceritain insya Allah jam 7 pagi selesai ini. Ini kira-kira saya turun jam berapa ini? Jam berapa? Turun ceramah jam berapa? Panitianya? Hah? Jam 4, lo aja yang ceramah gue pulang. Wah, ngasih perkara kalau itu mah. Ya, jam berapa kira-kira? Setengah jam lagi? Oh, dia ada yang jawab berarti pada lapar. Berarti 10 menit lagi dah. Baik, begini. Sya'ban sudah selesai. Habis Sya'ban bulan apa? Bulan apa? Nabi itu prepare menyambut Ramadan dari jauh-jauh hari. Makanya Nabi di bulan Rajab punya doa. Doanya Nabi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat yang lain wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan dan berkahi kami di bulan Ramadan. Nabi itu prepare-nya sampai segitu. Nabi itu persiapan penyambutan Ramadan sampai sejauh itu. Ya, nah kita juga harus prepare, makanya menjadi satu penentuan. Kalau bulan Rajabnya rajin nih sekarang, kalau bulan ini kita rajin ibadah, dipastikan bulan Ramadan kita juga rajin ibadah. Tapi kalau bulan ini kita males-malesan, di bulan Ramadan juga kita bakal males-malesan. Ayo diperhatikan ya. Nabi bilang dalam hadis, man farha biduhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Wah, kalau gitu kan nanti satu hari sebelum Ramadan saya pengen bikin dangdut besar-besaran. Bentuk kegembiraan saya menyambut Ramadan. Ya salah. Gembira menyambut Ramadan itu bukan akhirnya mendatangkan maksiat, tapi gembira menyambut Ramadan dengan bersemangat dan tekad untuk menghidupkan Ramadan. Paham gak kira-kira? Jadi penyambutan Ramadan itu dengan meningkatkan kualitas ibadah taat takwa, itu yang disebut penyambutan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang puasa Ramadan atas dasar keimanan dan kepatuhan Allah Taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kalau puasanya sah, orang puasa sah. Dia mengatakan kamin laisa lahu yamihi ilal atas, berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa, yang mendapatkan dahaga. Puasa tapi pakai yang bakal dapat apa? Mendapat dosa. Jadi gimana? Ada orang kerja tapi nggak mau terima gaji, malah bayar denda. Ada orang puasa tapi nggak dapat pahala, malah punya dosa. Paham? Siapa mereka? Satu, orang yang puasa tapi mereka masih al-kadhbu, berbohong. Kalau ada puasa masih bohong, batal pahala puasanya. Udah nggak dapat pahala, dapat dosa bohong. Jadi ibu, itu waktu yang tepat ibu interogasi bapak. Pak, lu beli burung berapa nih? Pak, lu beli knalpot motor berapa nih? Nah, kalau dia bohong nih, nah, batal pahala puasanya. Kedua, al-ghibah, gosip, menggunjing, ngomongin orang. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat manusia dalam menjaga ucapan. Awas, hati-hati nih, mulut lidah tak bertulang. Kadang-kadang ya orang bisa berantem gara-gara mulut. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mulut. Kemudian negara sama negara berantem perang gara-gara mulut. Hati-hati tuh ya, dijaga mulutnya. Gimana cara jaganya? Banyak-banyak baca Quran.
Paham? Banyak-banyak baca. Bulan Ramadan siang-siang lagi gabut buka Quran. Bukan baca chat dari mantan. Quran baca, bos. Paham gak kira-kira? Baca Quran. Dibaca tuh kalamullah, surat cinta dari Allah Ta'ala. Banyakin zikir. Itu cara menjaga lisan. Yang ketiga, apa? Namimah, ngadu domba. Orang baik, orang akur, diadu sama dia. Siapa yang suka begitu? Ada orangnya? Nih mama datang nih. Datang ke rumahnya Bu Cucung. Bu Cucung, lu diomongin sama siapa? Bu Siti. Lu katanya gendut. Ntar dia nih ke rumah Bu Siti. Bu Siti lu diomongin sama siapa? Sama Bu Cucung. Katanya krempeng. Berantem Bu Cucung sama Bu Siti gara-gara ada yang ngadu dong. Nggak terima kalau ada keakuran, kedamaian nggak terima. Naudzubillah ini. Fitnah sana, fitnah sini. Hati-hati. Nabi itu sibuk untuk apa? Mengakurkan dua orang yang berselisih. Jangan sampai kita ini malah bertentangan sama Nabi, malah apa? Menselisihkan orang yang akur. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Paham ya? Kalau orang kiai sama kiai, ustadz sama ustadz, habaib sama habaib, habaib sama kiai, ini kalau lagi akur ya bagus, betul apa betul? Fitnah sana, fitnah sini, adu sana, adu sini. Nah ini berarti nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Betul apa betul? Dibikin berantem sana, berantem sini. Naudzubillahi min. Jaga ucapan, jangan suka namimah, ngadu domba. Kemudian apa? Sumpah palsu. Yang kelima, nadhra syahwat, melihat dengan syahwat. Makanya bulan puasa mendingan banyak-banyak di dalam rumah. Jangan kebanyakan ngabuburit, baik. Ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu sekarang ini kita udah nggak melihat cabai-cabean. Dia itu bulannya musiman sekarang. Kalau bulan puasa biasanya ngabuburit dan dia berkeliaran. Cabai-cabean banyak nanti tuh. Rambut lepek. Ciri-cirinya nih, rambutnya lepek, kacamata bolong, pakaian terbuka, kalau boncengan ketiga, mukanya putih, hanya abang monyet, pokoknya nilon, karena ya biasanya itu ya, alhamdulillah ini celana kayak kebanjiran dah, masya Allah luar biasa, betis banyak bekas knalpot, gitu ya. Naudzubillah min. Hati. Jadi bulan Ramadan jaga karena itu pasti ada jaga mata, ya, jaga mata. Hati-hati sampai karena hadana orang yang tidak pun orang melihat tembok kemudian syahwat kepalanya. Pertanyaannya, emang ada orang lihat tembok nafsu nih, emang ada? Siapa kira-kira itu? Jangan bilang nggak ada. Ini kan hanya contoh. Yang lebih ekstrim juga banyak. Ada kejadian, ya, kalau nggak salah di Bali, seekor sapi diperkosa. Nah, untuk bela hibit kejadian, akhirnya sapinya dibuang ke laut. Hukum adat bahasanya. Kalau nggak salah saya dapetin itu berita udah berapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian ada berita juga entok. Tahu entok? Sepupunya bebek. Itu juga diperkosa, ada di daerah Jakarta kalau nggak salah. Nah, untuk bela hibit. Kemudian di dunia barat sekarang lagi booming nikah sama sesuatu yang gak masuk akal. Ada orang nikah sama motor, ada orang nikah sama guling, ada orang yang nikahnya sama kambing, ada orang yang nikah sama sepatu, dan itu di sebagian negara dilegalkan. Ya Allah, naudzubillah min. Masya Allah. Jadi ulama kalau ngasih contoh itu
kejadian. Ya namanya orang kadang-kadang kalau udah sakit begitu. Paham ya? Hati-hati bulan puasa, jaga jaga teli, biar puasa kitanya selamat. Bu, mau masuk surga enggak? Paling gampang nih ibu-ibu masuk surga. Bener bu, oh bapak mau masuk surga berat. Mesti kudu sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu. Udah rapi nih ibadahnya, udah rapi. Sholatnya udah bagus, ibadahnya udah bagus. Belum tentu masuk surga. Tanggung jawab anak istrinya. Bebannya berat. Paling enak emak-emak udah. The power of emak-emak. Wah, gak ada yang lawan nih. Masya Allah. Kemarin saya ngeliat video. Lucu. Bupati lagi ke tempat bencana. Ada emak-emak nyender nangis. Didatengin bupati terharu dia. Nyender di bahunya. Di bahunya bupati nyender nangis, minta dibantu dan sebagainya. Tapi tangannya gerak masuk ke kantong bupati itu, ambil duit 50 ribuan. Udah dapat satu ngambil lagi. Bupatinya ketawa geleng-geleng kepala. Masya Allah. Orang mama nggak berani, bupati nggak berani. Masya Allah. Mama nih, masya Allah. Kalau di jalan naik motor, udah yang laki jaga jarak yang panjang udah. Hanya emak-emak ini kalau sen motor kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Kadang-kadang kita udah pakai nih, oh mama kalau sen kanan pasti belok kiri nih. Memang susah ditebak. Kadang-kadang kita udah begitu, pas udah pengen belok kiri, dia bener. Ternyata sesuai sen. Kadang-kadang susah ditebak ibu-ibu nih. Susah ditebak, ibu-ibu nih susah ditebak. Tahu-tahu pesan Shopee aja. Itu cuma ibu-ibu yang bisa tuh. Mesen Shopee yang bayar suami, coba. Luar biasa. Yang pesan siapa, yang bayar siapa. Itu salah satu kehebatannya. Ya, masya Allah luar biasa. Mama paling gampang masuk surga. Pengen tahu nggak caranya? 1, jaga sholat. 2, puasa Ramadan. Tapi kalau waktunya puasa, kalau lagi libur jangan dibablas. Ya, kalau lagi libur ya libur. Tapi kalau nggak libur ya puasa. Yang ketiga, jaga kehormatan. Yang keempat ini yang agak susah. Taat sama suami. Itu yang agak susah buat ibu-ibu. Ya, jujur. Tor monitor kedua, jujur. Paham ya? 3 ya, cil. Mama kali rajin puasanya. Sholat jangan tanya, pengajian yang paling banyak dimanapun mama. Kalau bapak hitung jari. Dibanding ibu, dibandingkan perempuan paling banyak perempuan. Di pengajian banyak sih. Betul. Mama kalau ibadah lah jangan tanya. Taat sama suami, nah tanya ini. Ya, ini masya Allah. Iya, suami mau kumisnya melintang, jagoan di kampung, tapi kalau yang keluar Bu Siti, suami bawa pakai, cukup ibu bawa sapu lidi, itu sudah menakutkan. Tuh, sama ibu. Ini jaga, Nabi bilang apa? Masuklah ke dalam itu yang kamu angkat. Masya Allah. Sama ibu, kalau ngajak sayur enggak bu, tetap di kulkas karir, jangan masuk. Anggap di mobil baru kan putul, kepo. Wah, dari mana? Saya tahunya dia tiba-tiba mobil, wah tuyul. Ada enggak lagi renov rumah, bangun rumah. Setahu saya duit. Oh tiba-tiba bangun rumah. Fix. Beli jenglot nih. Jangan iri, jangan hasut sama puasa. Kita harus semua sama-sama fokus, perbaiki diri, tingkatkan iman kita untuk hamba terbaik di hadapan Allah. Mumpung bulan puasa sudah. Alhamdulillah. Kemudian juga farhan lisa'im, 2 kebahagiaan orang puasa. Farhatun muftir,
Kebahagiaan pertama Allah Ta'ala berikan ketika buka puasa. Percaya enggak? Percaya apa enggak? Enggak percaya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu, tenang aja. Bu, gini hari ini bulan Rajab bukan bulan puasa. Ibu kalau misalnya bapak pulang ke rumah bawa kolak kira-kira biasa atau bahagia? Biasa. Dikasih marjan 40 botol? Biasa. Tapi kalau masuk bulan puasa nunggu buka, di meja ada kolak, ada marjan, ada apa lagi? Es buah, ada bakso, ada bakwan, luar biasa. Beda cara pandangnya. Benar apa enggak? Masya Allah, indah banget dunia. Itu bakwan, itu tempe melambai-lambai, sirup marjan dengan aduhai, memanggil-manggil, kolak luar biasa, sangat menggoda. Tuh beda rasanya. Kita ngeliat kolak sekarang biasa, tapi puasa, waduh, menggoda. Betul. Allah Ta'ala kasih bahagia waktu mau buka. Paham ya? Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan juga kebahagiaan yang kedua buat orang yang puasa. Ketika puasanya bagus, ibadahnya bagus, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan 3 bulan yang akan kita lalui, kita bisa semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala yang besar, rahmat dan syafaat, dan insyaallah mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan baik dan wafat husnul khatimah, dan mudah-mudahan semuanya dikasih sehat panjang umur, dikasih taat, dikasih taqwa, dikasih hidayah, dikasih taufik untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kami di Bekasi punya pondok pesantren namanya Al Khairiyah. Pondok kami ini ada sekolah SMP IT-nya juga, Al Khairiyah di dalam pondok, dan mereka itu yang sekolah SMP ya sekolah sebagaimana SMP di luar. Jadi bukan paket SMP-nya, masuk kelas, ada guru-gurunya. Di pesantren kami membuka pendaftaran bagi anak-anak yang mau daftar, silakan. Untuk fasilitasnya ada lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, lapangan basketnya, kemudian kolam berenangnya juga ada. Ya, di musola nyampe ke sana. Bukan ngomong dusta nih, ya bukan empat nih, kolam berenang. Kamis, Jumat, libur, mereka bisa berenang, bisa main futsal dan lain sebagainya. Kemudian ada SMP-nya juga, dan kita metodenya pesantrennya memang salafiyah, artinya tradisional. Sistem kelasnya, sekolahnya juga ada kelasnya. Di pondok itu anak pakai laundry, ada mesin laundry. Kemudian ada dapurnya, makan 3 hari dan lain sebagainya. Nah, ini kita membuka pendaftaran untuk ada syawal bisa masuk. Jadi pendaftarannya dari sekarang. Untuk khusus laki-laki usianya dari 1 tahun masuk. Paling besar 25 tahun daftar. Kalau 25 tahun masih di usia 30, minta maaf. Ya, ibu kalau bosan sama di kepala ya. Nah, nih mama nih. Nih saya di rumah. Jangan di pondok. Kalau ibu sudah masuk saya, ya, ringan. Ini kita yang ada di Sukawan di Kabupaten Bekasi. Yang tahu info lebih lanjutnya, kita akan memberikan nomor WA-nya. Silahkan yang punya HP dibuka HP-nya. Ya, lu jangan nomor cewek dulu di-share, nomor pondok share kali satu waktu butuh. Kalau ibu nggak butuh sekarang, mungkin kapan-kapan butuh, atau mungkin juga ada saudara yang butuh, silakan di-share saja. Ini nomor pengurus pondok pesantren, ya, silakan. Mau tanya tentang pondok, silakan, kapan saja boleh, nggak ada masalah. Asal jangan WA minjem 100, nggak bakal dibalas. Itu yang paling penting, ya. Silakan saja di-save dulu nomornya, butuhnya nanti kapan urusan belakangan. Habis di-save saya di-chat nomornya, di-chat sebut nama sama dapatnya saya dari Banten.
Habib kemarin umumin begitu saja. Nanti di nomor pondok itu akan di-share juga nomornya ibu atau nomor bapak akan di-share. Supaya apa? Supaya kalau pondok WA-nya ngasih status, kamu bisa melihat informasi jadwal saya, informasi apa pondok, majelis taklim, semua nanti akan lewat status itu. Jadi nanti juga bisa diberikan di situ, bisa dipantau lah ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi manfaat dan juga jadi berkah buat kita semua, dan juga itu halal untuk disebarluaskan nomor pondok tersebut ya. Silakan di slide 0831. Ya. Nomor cewek mulu di slide nih. Ya, set ya. 0831 1476 0831 1476 6663 Saya sebutin 44 ya, biar gampang diingat. Bukan buat masang togel nih. Wah, nomor cakep nih. Jangan ya. Na'udzubillah min. Saya sebutin dari pertama ya, 0831 1476 6663. Itu nomor pondok pesantren Al-Khairiyah. Anda butuh informasi apa saja silahkan tanya ya. Yang mau tahu tentang pondok, informasi pondok atau mau daftar silahkan saja ya. Doakan juga santri-santri kami yang sedang berjuang di pondok pesantren, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan mereka menjadi anak yang soleh dan sukses dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ketidakpantasan. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.